Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aliza Tahsinul Adiba dengan NIM 612012304779. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Perilaku Keorganisasian yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin, SEMM. Adapun di video ini saya akan membahas sebuah topik yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan dan keberhasilan sebuah organisasi, yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Coba kita bayangkan dalam suatu organisasi atau tim, pasti ada satu orang yang jadi pusat perhatian, yang ngasih arahan, ngambil keputusan, dan pastinya jadi contoh buat yang lain. Nah, itulah yang kita sebut sebagai pemimpin. Tapi menariknya, nggak semua pemimpin itu punya cara memimpin yang sama. Ada yang suka ambil keputusan sendiri, ada yang senang ngajak diskusi bareng tim, bahkan ada juga yang fokus banget nih buat ngembangin potensi orang-orang di sekitarnya. Melalui presentasi ini, saya akan mengajak teman-teman untuk lebih memahami apa itu kepemimpinan dalam organisasi, mengenal berbagai macam gaya kepemimpinan, serta melihat bagaimana gaya tersebut dapat memberikan dampak terhadap organisasi. Mari kita simak materinya. Di sini ada pengertian kepemimpinan, bisa dilihat dalam slide yang tertera, bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memberikan perintah atau memiliki kekuasaan. Lebih dari itu, kepemimpinan adalah tentang bagaimana seseorang mampu membimbing, memberi contoh, membangun kepercayaan, dan memotivasi orang-orang di sekitarnya agar bisa bergerak menuju tujuan bersama. Sementara itu, Civitas Academica di Amerika Serikat menyebutkan pengertian kepemimpinan sebagai sebuah proses pengaruh sosial yang di dalamnya seseorang dapat melibatkan bantuan dan dukungan selainnya dalam usaha mencapai tugas bersama. Ada beberapa aspek penting dari kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, mempengaruhi dan memotivasi. Tentu, seorang pemimpin harus bisa memberikan pengaruh positif ke anggota timnya. Selain itu, ia harus bisa memotivasi agar semangat kerja anggota tetap tinggi, dan nantinya tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik. Yang kedua, memberikan arahan dan visi. Pemimpin harus bisa memberikan arahan yang jelas dan membawa visi yang kuat, supaya seluruh anggota organisasi tahu tujuan bersama dan bisa bergerak ke arah yang sama. Yang ketiga, mengembangkan anggota organisasi. Pemimpin yang baik bukan hanya fokus pada hasil, tapi juga peduli dengan perkembangan orang-orang yang dipimpinnya, misalnya dengan memberi pelatihan, masukan yang membangun, atau kesempatan untuk belajar hal baru. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan. Dalam dunia kerja, perubahan itu pasti terjadi. Maka dari itu, pemimpin perlu fleksibel nih dan cepat menyesuaikan diri. Dengan begitu, tim juga akan lebih siap menghadapi tantangan yang baru. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang nyaman dan saling menghargai akan membuat tim lebih produktif. Di sini juga pemimpin berperan penting agar menciptakan suasana kerja yang positif, misalnya dengan membangun komunikasi yang baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Pola dasar kepemimpinan. Dalam hal ini terdapat dua jenis diantaranya, yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi dalam sebuah organisasi. Biasanya sudah ditentukan berdasarkan struktur organisasi seperti jabatan, pangkat, atau posisi tertentu. Contohnya seperti manajer, kepala bagian, atau direktur. Sedangkan kepemimpinan informal tidak ditunjuk secara resmi, tapi diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Biasanya karena ia punya kemampuan yang menonjol seperti pengetahuan, sikap baik, kemampuan komunikasi, atau bisa membina hubungan kerja yang baik. Contohnya tuh seperti tokoh adat. Dan di sini juga ada macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini mengajak semua anggota tim tuh bisa ikut ambil keputusan gitu. Jadi pendapat tiap orang itu dihargai. Biasanya dalam gaya kepemimpinan ini suasana kerjanya lebih terbuka dan nyaman
karena semua anggota tuh merasa dilibatkan. Terus yang kedua, kepemimpinan visioner. Kalau yang ini, pemimpinnya tuh punya tujuan yang jelas dan pandangannya tuh ke depan gitu. Dia tahu banget organisasi mau dibawa ke arah mana dan bisa ngajak timnya buat semangat bareng-bareng ngejar visi itu. Dan yang ketiga, kepemimpinan multikultural. Gaya ini cocok kalau timnya itu punya latar belakang yang beragam. Misalnya karena beda budaya, bahasa, atau kebiasaan. Karena di sini pemimpinnya peka dan menghargai perbedaan, jadi semua anggota merasa nyaman dan dihargai. Dan yang keempat, kepemimpinan strategis. Nah, kalau ini biasanya tuh cocok buat tim riset atau pengembangan gitu. Pemimpinnya mikir panjang, terus juga ngatur langkah-langkah biar strategis dan tahu cara mencapai tujuan jangka panjang dengan efektif. Selanjutnya, kepemimpinan autokratis. Gaya ini lebih tertutup, keputusan diambil sepenuhnya tuh sama pemimpin, jadi anggota tuh tinggal jalanin aja gitu. Kalau gaya ini cocoknya diterapkan kalau situasinya butuh arahan cepat dan tegas, misalnya tuh saat krisis. Selanjutnya, kepemimpinan transaksional. Di sini pemimpin tuh kasih imbalan kalau kinerjanya bagus, dan sebaliknya nih ada hukuman kalau kitanya melanggar. Jadi semuanya tuh jelas, ada aturan dan target yang harus dicapai. Dan yang terakhir, kepemimpinan transformasional. Ini gaya kepemimpinan yang bisa ngasih semangat dan inspirasi ke timnya. Pemimpin transformasional bisa bikin anggotanya termotivasi buat kasih hal lebih dari yang kemarin dan yang ditargetkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Faktor pertama yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi ini mencakup budaya kerja, struktur organisasi, dan kebijakan atau prosedur yang berlaku. Contohnya kalau budaya organisasinya terbuka dan kolaboratif, pemimpin di situ cenderung punya gaya yang lebih demokratis. Intinya gaya kepemimpinan harus bisa menyesuaikan sama situasi lingkungan organisasi di tempat ia memimpin. Faktor kedua yaitu kemampuan pengambilan keputusan. Pemimpin harus bisa ambil keputusan yang tepat, cepat, dan adil. Contohnya tuh analitis, artinya bisa mempertimbangkan data dan fakta sebelum memutuskan sesuatu. Terus juga konsisten nih, jadi nggak pelin-pelan. Dengan begitu, anggota tim bisa lebih percaya dan mengikuti arahan yang diberikan. Terus, kemampuan ini penting banget supaya organisasi bisa berjalan dengan lancar. Faktor ketiga yaitu karakteristik kepribadian. Kepribadian juga sangat berpengaruh, misalnya rasa percaya diri, empati, ketegasan, ambisi, dan sebagainya. Pemimpin yang punya kepribadian kuat biasanya lebih disegani dan bisa jadi panutan. Jadi, gaya kepemimpinan juga bisa terbentuk dari sifat atau karakter si pemimpin itu sendiri. Terus faktor yang keempat yaitu nilai-nilai dan keyakinan. Setiap orang pasti punya nilai hidup yang dia pegang, misalnya nilai kejujuran, keadilan, atau kedisiplinan. Nah, nilai-nilai ini akan memengaruhi cara seseorang memimpin. Pemimpin yang punya nilai yang kuat biasanya lebih teguh dalam menjalankan visi dan misinya. Faktor kelima yaitu pengalaman dan pendidikan. Semakin banyak pengalaman dan pendidikan yang dimiliki seorang pemimpin, biasanya gaya kepemimpinannya juga jadi lebih matang. Karena ia sudah pernah menghadapi banyak situasi, jadi tahu cara menyikapi berbagai tantangan dengan bijak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan terhadap organisasi. Jadi, cara seseorang memimpin itu punya dampak besar, bukan cuma ke arah kerja tim, tapi juga ke semangat kerja, suasana di kantor, bahkan kemampuan organisasi buat berkembang. Di situ pengaruh yang pertama yaitu ke kinerja tim. Kalau gaya kepemimpinannya tepat, tim bisa jadi lebih produktif. Misalnya nih pemimpin yang demokratis, karena biasanya tuh ngajak tim diskusi dan terbuka sama pendapat. Jadinya tuh timnya jadi lebih semangat karena mereka merasa dihargai. Tapi beda cerita nih kalau pemimpinnya otoriter, karena semua keputusan ditentukan sendiri, tim bisa jadi ngikut aja gitu, tapi jadinya kurang semangat karena merasa pendapatnya nggak dianggap. Yang kedua yaitu pengaruh ke motivasi karyawan. Gaya kepemimpinan juga ngaruh banget ke semangat kerja.
Pemimpin yang transformasional, yang bisa kasih inspirasi dan punya visi, bikin karyawan lebih termotivasi dari dalam diri. Tapi kalau gaya transaksional nih, biasanya motivasinya karena ada hadiah atau something gitu, atau kena hukuman gitu. Itu memang bisa jalan, tapi biasanya cuma jangka pendek. Selanjutnya, pengaruh ke lingkungan kerja. Pemimpin juga bisa bikin suasana kerja lebih nyaman atau sebaliknya. Gaya yang terbuka dan komunikatif bisa bikin lingkungan kerja positif dan bikin betah. Tapi kalau pemimpinnya terlalu kaku, misalnya gayanya tuh birokratis, yang semua serba aturan, suasana kerja bisa terasa kaku dan kurang fleksibel aja gitu. Terus yang keempat, pengaruh ke inovasi perubahan. Terakhir nih, gaya kepemimpinan juga ngaruh ke seberapa siap organisasi berubah dan berinovasi. Pemimpin yang visioner dan fleksibel biasanya mendorong ide-ide baru, tapi kalau terlalu kaku dan anti perubahan, bisa-bisa organisasi ketinggalan zaman dan susah berkembang. Jadi, gaya kepemimpinan tuh bukan cuma soal gaya-gayaan aja, tapi benar-benar berdampak ke banyak hal di dalam organisasi. Makanya penting banget buat pemimpin ngerti kapan harus tegas, kapan harus terbuka, dan kapan harus fleksibel sesuai situasi. Saya akan memberikan contoh kasus sederhana dalam lingkungan kampus, yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa. Di sini Aliza adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen di Universitas Primagraha. Dalam memimpin, Aliza dikenal sebagai sosok yang terbuka dan tidak otoriter. Setiap kali ada kegiatan atau program kerja, ia selalu mengajak semua anggota untuk berdiskusi bersama. Misalnya saat hendak mengadakan seminar, Aliza tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Ia justru mengundang semua anggota untuk rapat, lalu bertanya, siapa yang mau jadi ketua panitia? Dan membuka ruang untuk menyampaikan ide tema seminar. Dengan cara ini, semua anggota merasa dilibatkan dan dihargai pendapatnya. Hasilnya, banyak yang semangat berpartisipasi dan acaranya berjalan dengan lancar. Kepemimpinan Aliza ini menunjukkan bahwa gaya demokratis dapat menciptakan suasana kerja yang lebih kompak, terbuka, dan menyenangkan di dalam organisasi kampus. Jadi intinya, ketika seseorang pemimpin terbuka pada masukan dan melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, maka lingkungan organisasi jadi lebih sehat dan hasilnya pun lebih maksimal. Jadi, kesimpulannya, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi dan mengarahkan orang lain guna mencapai tujuan bersama. Keberhasilan seorang pemimpin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepribadian, situasi, gaya komunikasi, hubungan dengan tim, dan kemampuan mengambil keputusan. Ada beragam tipe kepemimpinan dan tiap tipe memiliki kelebihan serta kecocokan tersendiri tergantung pada kondisi tim dan situasi yang dihadapi. Tidak ada satu tipe kepemimpinan yang paling benar. Pemimpin yang baik adalah yang fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan tim dan organisasi. Sumber referensi saya yaitu dari buku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi karya Syamsu Kibadu dan Novianti Zafri.